Ya, itu kan akan menjadi policy nasional ya. Ya. Kalau beberapa policy yang lalu itu kan oleh Pak Dirjen itu sudah muncul misalkan pendirian universitas yang vokasional itu didorong betul. Pemberian izin untuk universitas vokasional, misalkan politeknik dan jenisnya itu sangat didorong dan dipermudah. Tapi kalau pendirian universitas yang akademik itu satu contoh adalah lebih ketat lagi. Pendirian prodi-prodi yang memang vokasional juga sangat didorong, tapi kemudian yang prodi-prodi akademik itu dibatasi. Itu contoh-contoh kebijakan pemerintah ke depan supaya jumlah mahasiswa vokasi itu semakin lama semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati dan memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Selama 64 tahun tentu sudah banyak karya yang dihasilkan, termasuk alumninya sudah tersebar di banyak tempat. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Budiono MSc, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, sehat semua, Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat untuk Terima kasih. bangsa. Ya, terima kasih, Prof. Ini memang menarik. Kalau yang lain-lain namanya fakultas, ini namanya sekolah vokasi, ya. Programnya juga menarik karena sarjana, namanya sarjana terapan, gelarnya D4. Nah, monggo sebagai dekan sekolah vokasi, saya persilahkan untuk menjelaskan sehingga orang yang nggak begitu jelas seperti saya ini bisa semakin jelas. Silakan, Bro. Terima kasih Pak Bambang senior yang luar biasa, selalu penuh semangat ini. Kalau ketemu Pak Bambang itu selalu tambah semangat saya. Iya, iya, Bro. Luar biasa. Jadi memang ini nomenklatur baru yang saat ini mungkin di Indonesia sedang mulai mulai terkenal ya, namanya sekolah vokasi gitu. Iya. Sekolah itu mungkin juga sama di beberapa negara maju itu selevel fakultas yang memang khusus menangani untuk pendidikan terapan. Iya. Kalau di luar negeri, misalkan yang level universitas yang khusus menangani pendidikan terapan namanya University of Applied Science. Itu Iya. level universitas. Kemudian di level fakultas namanya sekolah, School of Business, Iya. School of Engineering itu. Jadi sekolah itu level fakultas di pendidikan tinggi yang khusus menangani untuk pendidikan terapan. Itu mengapa namanya sekolah vokasi, ya memang kadang-kadang membingungkan dengan sekolah SMA, SMP, SD gitu Pak Bambang ya. Tapi Iya. Iya. intinya itu sama dengan School of Business, School of Engineering itu Iya. level fakultas yang menangani pendidikan terapan. Nah, mengapa Undip perlu mengembangkan ini sekolah vokasi? Atau ini kelanjutan yang dulu-dulu kan pernah ada PAT, ada FNGT dan sebagainya itu, Prof. Ya, jadi vokasi itu sebetulnya kan nomenklatur baru ya. Itu Ya. sebetulnya sejak di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu di sana sudah muncul namanya pendidikan vokasi.
Nah, namanya pendidikan vokasi itu intinya adalah pendidikan terapan. Di Indonesia itu ada 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan vokasi, pendidikan akademik, pendidikan terapan. Pendidikan profesi. Nah, pendidikan akademik itu fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pendidikan vokasi itu fokus pada pengembangan keterampilan dan keahlian kalian tertentu. Lah, kemudian pendidikan profesi fokus pada pengembangan bidang kerja tertentu yang memerlukan keahlian tertentu juga, misalkan dokter, akuntan, dan sebagainya. Nah, vokasi itu sebetulnya sudah dikenal lama. Dulu kita ingat misalkan lulus SD itu ada pilihan namanya misalkan masuk sekolah menengah ekonomi pertama, SMED gitu ya. Zaman Mas Bambang pasti kenal dulu. Iya. Dulu masuk SD ada yang namanya SD, sekolah teknik, ada SMP. Nah, SMP itu adalah pendidikan akademik, tetapi yang SD dan SMED itu adalah pendidikan vokasi sebetulnya. Dan nanti lulus SMP ada yang namanya SEMEA, ada STM gitu ya. Nah, dulu lulus SMP kan kalau tidak di SMA kita pilihnya di sekolah teknologi menengah. Sekolah menengah ekonomi atas itu adalah sebetulnya vokasi di zaman dulu. Ya, cuma kemudian setelah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu nomenklaturnya semuanya kemudian dibawa kepada vokasi. Nah, untuk saat ini vokasi lebih banyak digunakan untuk istilah pendidikan kejuruan yang di level pendidikan tinggi. Untuk yang di level SMA, SMK namanya sekolah menengah kejuruan, tapi untuk yang pendidikan tinggi disebut dengan vokasi. Itu pemisahan nomenklatur yang ada di Indonesia. Tapi sebetulnya secara substansial itu sama dengan tahun-tahun dulu. Hanya masalahnya kemudian Mas Bambang, zaman dulu itu kalau kita ingat misalkan pendidikan D3, D1, D2, D3, D4 itu sebetulnya kan vokasi gitu ya. Tapi zaman dulu itu pendidikannya banyak yang belum fokus. Ya misalkan pendidikan D3 itu kan mirip dengan pendidikan S1 dikurangi setahun gitu ya. Pendidikan D3 mirip dengan S1 minus skripsi, itu kan masa lalu, materinya sama semua. Gitu. Nah, mestinya kan sangat berbeda sesuai dengan filosofi pendidikannya. Yang namanya pendidikan vokasi itu fokus pada pendidikan penguasaan keterampilan dan keahlian. Itu mestinya banyak praktek di sana. Yang akademik itu mestinya teorinya minimal 60%, praktek maksimal 40%. Nah, vokasi kebalikannya, mestinya praktek minimal 60%, teori maksimal 40%. Itu mestinya begitulah. Di zaman dulu sering sama saja antara D3 sama S1, hanya D3 sama dengan S1 minus setahun. Itu yang terjadi. Nah, kemudian Undip setelah menjadi PTNBH tahun 2015-2016 itu, maka kemudian pendidikan itu dipisah. Pendidikan vokasi itu ditangani secara khusus. Kalau misalkan dulu D3 ekonomi di bawah fakultas ekonomi, zaman dulu D3 teknik di bawah fakultas teknik, itu kan tidak fokus. Fakultas teknik menangani pendidikan akademik, tetapi juga menangani D3. Fakultas ekonomi menangani pendidikan akademik, tapi juga menangani D3. Nah, padahal filosofi pendidikannya berbeda. Maka untuk itu, sejak Undip menjadi PTNBH, itu tahun 2016 didirikanlah sekolah vokasi yang khusus menangani pendidikan vokasi. Jadi di Undip itu semua pendidikan vokasi dikumpulkan jadi satu dalam satu fakultas namanya sekolah vokasi yang saat ini saya mendapat amanah menjadi dekan. Itu Mas Bambang yang Prof, ini wujud dari perdebatan yang sangat panjang ya antara fungsi pendidikan tinggi itu apakah mau mencetak tenaga yang siap pakai atau menyiapkan para ilmuwan gitu ya. Jadi dulu ada link and match, sekarang ada Merdeka Belajar dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Pak, penajamannya. Ya, memang saat ini setelah Mas Menteri ini
antara pendidikan akademik dan vokasi itu kadang-kadang menjadi tipis. Yang namanya mestinya, yang namanya link and match segala itu sebetulnya di dunia pendidikan vokasional sudah sangat biasa ya. Bagaimana mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja, bagaimana mengenalkan mahasiswa dengan dunia industri seluas-luasnya, itu adalah pendidikan vokasional. Sehingga pendidikan vokasional itu Mas Bambang mestinya selalu didesain bersama-sama dengan industri. Jadi pendidikan vokasi itu boleh didirikan asalkan ada bersama dengan industri. Itu sebetulnya konsep kampus Merdeka Belajar itu sudah sangat dekat dengan memang vokasional. Hanya kemudian Mas Menteri melihat nampaknya kan yang akademik kurang ke sana. Nah, supaya sama-sama siap kerja, maka yang akademik pun dikenalkanlah yang namanya Merdeka Belajar, kampus Merdeka Belajar. Itu lebih nuansa ke vokasional sebetulnya Mas Bambang. Nah, saat ini sehingga kadang-kadang menjadi tipis antara akademik dengan vokasional, gitu ya. Tapi ujungnya sama saat ini Mas Menteri cenderung untuk menciptakan mahasiswa itu lulus siap kerja. Itu antara vokasi dan akademik sama. Hanya beda lahannya, hanya beda lapangan kerjanya. Jadi suatu contoh Mas Bambang, kalau nanti di industri, itu kalau yang vokasi, misalnya teknik kimia di vokasi, itu di sana lebih banyak kepada bagian produksi, bagian proses. Tetapi kemudian teknik kimia yang akademik karena fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, nanti di sana di bagian misalkan saja adalah bagian penelitian dan pengembangan. Misalkan lagi adalah bagian engineering, bagian desain. Itu wilayah-wilayahnya teknik kimia dari akademik. Jadi intinya yang saya tangkap Mas Bambang, Mas Menteri itu mengharapkan saat ini baik akademi maupun pendidikan akademi maupun pendidikan vokasi itu sama-sama siap kerja. Hanya beda lahannya yang berbeda, hanya begitu aja Mas Bambang. Baik, sekarang mengenai gelar, Prof. Dulu kan pakai diploma lah. Sekarang dengan sarjana terapan itu kan hampir sama dengan lulusan akademik. Ya, betul. Jadi kan saat ini untuk level D4 itu sama dengan sarjana gitu ya. Jadi untuk pendidikan akademik titelnya sarjana. Untuk pendidikan terapan namanya sarjana terapan. Jadi Mas Bambang saat ini sudah ada wilayah yang jelas bahwa saat ini vokasi pun bisa sampai ke level doktor. Dulu kan nggak begitu jelas. Dulu tahunya vokasi hanya sampai D3, D4, dan D4 pun nggak jelas levelnya seberapa. Nah, saat ini sudah bisa dikembangkan mulai dari D1, D2, D3, dan D4 atau sarjana terapan. Kemudian bisa juga menjadi S2 terapan, ada S3 terapan. Nah, kemudian nanti juga bisa menjadi profesor terapan juga. Itulah sehingga sebetulnya level pendidikan itu antara vokasi dan akademik saat ini sudah jelas sama setara. Hanya bedanya adalah wilayah pendidikannya. Kalau akademik itu fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kalau vokasi fokus pada penguasaan keterampilan dan keahlian. Jadi levelnya sama, hanya titelnya beda sedikit. Kalau akademik untuk level S1 sarjana, kemudian kalau vokasi titelnya sarjana terapan. Hanya beda itu aja Mas Bambang. Baik, Prof. Jadi sekarang bagaimana sambutan masyarakat, baik yang akan masuk ke sekolah vokasi maupun yang akan menerima lulusannya? Ya, jadi gini Mas Bambang, bangsa kita itu masih, mohon maaf, sangat mendelakan gelar. Sehingga pada waktu itu D1, D2, D3 itu tidak begitu menarik. Tidak begitu menarik karena tidak ada gelar yang ke depan gitu ya. Nah, kemudian begitu menjadi S1 terapan,
Kalau juga ketika namanya masih D4 juga tidak menarik juga. Nah, namanya D4 masih diploma, dianggap belum menarik juga. Jadi kalau misalkan mau melamar seorang gadis ke calon mertua itu, kamu lulusan mana, diploma 3, tidak menarik. Nah, kemudian saat ini begitu menjadi S1 terapan, titelnya sarjana terapan, apalagi siap kerja, itu lebih menarik. Lebih menarik, dan saat ini malah menjadi sangat ideal. Mengapa ideal? Yang pertama, titel juga dapat. Yang kedua, siap kerja. Itu dua-duanya didapatkan. Baliknya, apalah artinya titel dapat kalau tidak siap kerja. Itu kan, nah, saat ini menjadi sangat ideal adalah pendidikan vokasional. Itu yang terjadi, dan peminat semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kalau sudah mulai meluluskan atau belum, Prof? Vokasi itu memang kan yang sarjana terapan kan baru mulai 2018, Mas Bambang. Jadi belum luluskan memang. Belum meluluskan. Kita 2017 sudah memiliki program D4 atau S1 terapan, tapi kerjasama. Nah, waktu itu semua adalah lulusan dari pegawai dari PT Badak Kalimantan Timur. Itu pegawai-pegawainya yang diploma 3 dilanjutkan ke D4 atau S1 terapannya setelah vokasi unggul. Tetapi yang fresh graduate dari SMA itu tahun 2018, sehingga belum meluluskan. Itu Mas Bambang. Tapi kembali itu ideal sekali saat ini masyarakat itu membutuhkan satu gelar, dua adalah siap kerja. Itu yang menjadi kondisi ideal saat ini. Apakah karena itu kemudian ada pengembangan kampus-kampus di luar kota Semarang, Bro? Ya, sebetulnya gini Mas Bambang, di kampus utama itu memang dikembangkan semua S1 terapan. Itu karena memang tadi itu, yang pertama memang di samping tadi titel dan siap kerja, sebetulnya ada hal lain. Bahwa Undip itu ketika menjadi PTSBH itu juga dituntut banyak kinerja, antara lain adalah publikasi internasional, kemudian paten, sebagainya. Nah, vokasi akan fokus kepada untuk yang S1 terapan, fokus pada penelitian terapannya untuk pengembangan publikasinya. Sehingga Undip akan banyak sekali hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan sebagai hasil dari penelitian terapan. Sehingga nanti vokasi itu sangat kaya akan publikasi di jurnal internasional dan juga paten. Itu sebetulnya aslinya Undip mengapa kemudian banyak dikembangkan S1 terapannya. Nah, kemudian pada waktu PSDKU didirikan, itu memang kita masih diploma 3 semua. Nah, nantinya ke depan juga sama, sesuai dengan idealisme tuntutan masyarakat, nanti yang di kampus PSDKU pun, di luar kampus utama juga akan dikembangkan sarjana terapan. Dan memang betul Mas Bambang, PSDKU itu jawaban dari kebutuhan masyarakat, bahwa beberapa kabupaten antara Batang, Pekalongan, kemudian Demak, Rembang itu melihat Undip yang luar biasa, kemudian Pemda itu menghibahkan tanahnya itu kemudian diharapkan bisa dibangun untuk kampus Undip. Begitu kampus Undip dibangun di sana, maka kemajuan di kabupaten akan semakin signifikan. Nah, di sana memang yang pertama kali diminta juga memang pendidikan vokasional. Jadi saat ini yang ada pendidikan yang ada di PSDKU itu semuanya pendidikan vokasi. Di Rembang ada baru itu memang dari FISIP itu baru setahun ini, tapi semuanya dulu bermula dari vokasi dulu. Itu Mas Bambang yang terjadi dari kebutuhan di masyarakat, dan memang pendidikan vokasional, kemudian kebutuhan dari masing-masing kabupaten itu.
Jadi di kabupaten itu nanti selain sekolah vokasi juga memungkinkan dikembangkan fakultas-fakultas yang lain gitu, Bro. Memungkinkan ya. Jadi intinya kan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau kabupaten setempat ya, yang saat ini dibutuhkan apa gitu. Jadi memang kemarin pertama kali semuanya adalah vokasi. Kemudian nanti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang yang vokasi ini sendiri keseluruhan jumlah mahasiswanya itu ada berapa dan terbagi di dalam berapa program studi yang ada? Ya, jadi memang kalau kita dilihat sejarahnya, memang kan vokasi itu gabungan dari banyak fakultas. Ya. Semua prodi diplomatika yang ada di UNDIP digabung dalam satu fakultas namanya sekolah vokasi. Pada waktu itu membawahi 21 program studi diplomatika. Itu tahun 2016. Ya. Nah, kemudian polisi kita itu di kampus utama yang diplomatika itu tutup. Kemudian mulai tahun 2018 semua diplomatika tidak terima lagi. Kemudian 2019 semuanya menjadi S1 terapan. Nah, saat ini yang diplomatika sedang passing out, beberapa sudah habis. Kemudian tinggal S1 terapan itu hanya ada 11 prodi S1 terapan. Itu di kampus utama. Itu jumlah mahasiswa total saat ini sekitar 7.000. Cukup besar untuk sebuah fakultas. Itu antara apa saja, Prof? Yang populer di masyarakat gitu apa programnya? Memang vokasi itu masyarakat banyak juga belum mengenal karena nomenklaturnya kan memang kasih gitu ya. Suatu contoh misalkan kalau dulu itu namanya teknik kimia, itu S1 terapannya namanya teknologi rekayasa kimia industri gitu ya. Itu suatu contoh kalau dulu itu dikenal, ya sampai saat ini dikenal yang namanya di S1 akuntansi. Tapi kalau vokasi spesifik yaitu akuntansi berpajakan. Gitu. Kemudian kalau ada prodi manajemen, maka di vokasi UNDIP fokus namanya manajemen dan administrasi logistik. Ya, kemudian kalau ada teknik elektro, yang kurang awam banyak tahu, tapi kemudian di vokasi itu memakai nama teknik listrik industri. Jadi memang nomenklatur yang di vokasi itu dikembangkan nomenklatur yang spesifik, yang nanti memang mencerminkan dunia kerja yang dituju itu gimana gitu ya. Itu intinya Mas Bambang dari 11 prodi tadi itu nama-namanya beberapa memang betul belum dikenal dengan baik, tetapi kita akan terus mengedukasi masyarakat bahwa itulah nama-nama yang memang khas untuk pendidikan vokasional. Di antara itu ada nggak, Prof, yang sangat populer sehingga peminatnya sangat tinggi? Ya, itu kan edukasi masyarakat kan bertahap ya Mas Bambang. Ya. Satu contoh kalau misalnya di UNDIP itu ada prodi akuntansi yang sosial ya, akuntansi itu di S1 akademik juga peminatnya luar biasa, kemudian di sekolah vokasi juga luar biasa. Jadi saingannya bisa 1:50. Satu contoh begitu. Jadi itu memang di samping memang juga kebutuhan masyarakat, tetapi itu juga favorit dengan nama prodinya itu. Ya satu contoh manajemen juga begitu. Kalau di UNDIP yang akademik juga cukup banyak, di vokasi juga tinggi. Kemudian kalau di level yang teknik itu misalkan aja teknik sipil, kita nama teknik sipil yang ada di vokasi adalah teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur. Itu juga cukup tinggi juga. Yang kedua adalah teknik kimia yang namanya di vokasi adalah teknologi rekayasa kimia industri. Dan lainnya itu di antara prodi antara sosial dan eksakta yang cukup menonjol, walaupun nanti semuanya juga saya yakin betul
peminat akan semakin banyak sebab polisi pemerintah pun juga menuju ke sana. Ya. Jadi di negara maju manapun pendidikan vokasional itu mesti di atas 50% dari pendidikan akademik. Oh. Negara maju manapun, jadi vokasi mesti lebih banyak. Ya, ya. Nah, data saat ini menurut Pak Dirjen Kelembagaan itu jumlah mahasiswa vokasi baru 8,9% dari total mahasiswa, sangat jauh. Ya. Nah, sehingga nanti ke depan pasti jumlah mahasiswa vokasi akan ditingkatkan, kemudian akademik pelan-pelan akan diturunkan. Itu mengikuti memang kebutuhan gitu ya. Baik, Prof. Dengan jumlah 7.000 di sekolah vokasi dengan kampus yang tersebar, bagaimana pengalaman pengelolaan ini, Prof? Ya, saya kira Undip kan manajemennya sudah bagus ya dengan PTNBH-nya, dengan kelulusan di bidang ekonomi, di bidang otonomi baik akademik maupun non akademik. Saya kira itu tidak banyak kesulitan. Saya kira kalau memang itu berat ya biasa, tetapi saya kira modal kita yang paling penting adalah semangat untuk anak-anak bangsa. Tidak ada yang berat. Kalau dihitung berat, dari awal pun kita sebagai fakultas baru juga emang mahasiswanya cukup banyak, tapi kuncinya hanya satu, asal semangat untuk anak-anak bangsa, apalagi juga dilandasi dengan niat ibadah, itu akan menjadi ringan semuanya. Itu. Baik, nah sekarang tadi dikemukakan oleh Prof. Budiono bahwa vokasi itu minimal 60% praktek. Nah, ya. di suasana pandemi ini seperti apa, Prof? Kan prakteknya sulit ini. Ya, jadi pandemi itu memang menimbulkan kesulitan tidak hanya di Indonesia, di negara maju pun juga sama. Kemarin kita mengundang profesor dari Amerika, khusus vokasi juga. Di sana pun level Amerika pun juga kesulitan bagaimana supaya betul-betul mewakili supaya mahasiswa bisa praktek dengan baik. Nah, tapi apapun harus kita lakukan, intinya supaya dampak itu seminimal mungkin. Nah, upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan membuat tutorial-tutorial sehingga tatap muka itu bisa diminimalkan, kemudian praktek walaupun minimal, tetapi dampaknya akan maksimal. Contoh gini Mas Bambang, misalkan, contoh sederhana misalkan, sebuah pertanyaan, apakah misalkan teknik servis AC itu bisa dibantu dengan online? Itu ternyata jawabannya ya bisa. Banyak mahasiswa kita yang begitu mudah melakukan servis AC dengan melihat tutorial YouTube, gitu ya. Banyak mahasiswa kita yang misalkan saja bagaimana merakit sebuah komputer, itu juga cukup dengan YouTube. Jadi kesimpulannya vokasional pun sangat dibantu oleh tutorial online. Jadi intinya selama pandemi tetap kita kembangkan metode-metode pembelajaran yang cocok sehingga dampak pandemi diharapkan bisa diminimalkan. Itu diantaranya dengan membuat tutorial-tutorial yang cocok untuk pendidikan vokasional. Nah, ke depan seperti apa, Prof? Karena tadi komposisinya kurang dari 10% mahasiswa vokasional ini. Artinya berarti kan sekolah vokasi Undip ini harus berkembang terus. Ya, itu kan akan menjadi polisi nasional ya.
Ya. Kalau beberapa policy yang lalu itu kan oleh Pak Dirjen itu sudah muncul misalkan pendirian universitas yang vokasional itu didorong betul. Pemberian izin untuk universitas vokasional, misalkan politeknik dan jenisnya itu sangat didorong dan dipermudah. Tapi kalau pendidikan yang pendirian universitas yang akademik itu satu contoh adalah lebih ketat lagi. Pendirian prodi-prodi yang memang vokasional juga sangat didorong, tapi kemudian yang prodi-prodi akademik itu dibatasi. Itu contoh-contoh kebijakan pemerintah ke depan supaya jumlah mahasiswa vokasi itu semakin lama semakin meningkat. Beberapa contoh yang lain, misalkan penggabungan beberapa universitas itu saya lihat misalkan di swasta itu beberapa universitas kecil itu bergabung menjadi satu universitas besar yang kemudian di sana lebih banyak vokasionalnya. Itu juga didorong. Jadi intinya kalau ini policy di pemerintah, kemudian kalau Undip sendiri intinya bahwa Undip memfasilitasi supaya sekolah vokasi itu maju dengan pesat, baik itu pengadaan dosen, pengadaan tenaga pendidikan, pengadaan alat-alat laboratorium, dan juga alat-alat yang dikaitkan dengan titik industri. Ciri khas pendidikan vokasional itu kan ada titik industri ya, yang dipakai praktek langsung oleh mahasiswa, itu juga ditanggung oleh Undip. Baik, Prof. Terakhir apa yang diharapkan baik dari institusi Undip maupun dari masyarakat, mungkin nanti kalau alumni juga sudah ada untuk mendukung ini tadi pengembangan sekolah vokasi Undip ke depan. Ya, saya kira kita sama-sama Mas Bambang untuk mengedukasi, baik itu di kampus sendiri kan juga belum semuanya memahami vokasional. Di masyarakat juga belum memahami dengan baik juga, di industri juga begitu. Nah, karena semuanya belum memahami dengan baik pentingnya pendidikan vokasional, maka itu bagian dari kadang-kadang juga kemajuannya kurang begitu cepat. Tetapi intinya saat ini kita perlu mengedukasi sama-sama. Kalau industri paham tentang pendidikan vokasional, maka dia akan bagaimana memilih tenaga kerja itu akan sesuai dengan job masing-masing. Yang akademik ya di jobnya untuk akademik, yang vokasi juga di job vokasi. Kemudian masyarakat juga demikian, yang mestinya mungkin dia memimpikan untuk memasukkan mahasiswa atau anak-anaknya itu di vokasional, karena belum paham maka masih dimasukkan ke akademik. Kemudian juga di kampus juga begitu, yang intinya saat ini kita harus menuju pada kesadaran bersama untuk mengembangkan pendidikan vokasional yang memang saat ini diperlukan oleh bangsa kita yang sedang membangun. Baik, terima kasih sekali yang sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Budiono MSc, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kecuali hal-hal yang baru, juga mungkin kerjasamanya dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, ini untuk menyiapkan lulusan-lulusan sarjana terapan yang siap untuk mengabdi di lapangan kerja. Gitu ya, Prof, kira-kira, Prof ya? Siap, Pak Bambang, selalu semangat untuk anak-anak bangsa ke depan menciptakan generasi unggul. Sekali lagi terima kasih, Prof. Sukses, selamat berjuang terus. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.